Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eza dan teman-teman sekalian semuanya. Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi unit tambahan dan unit hilang dalam proses. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Untuk yang pertama ada Alfian Maulana Rahman dengan NIM 1037, kemudian yang kedua ada Nyoto Axel Ramadan dengan NIM 1128, kemudian yang ketiga saya sendiri Ahmad Buyung dengan NIM 1194, yang terakhir ada Muhammad Wahyu Dimas dengan NIM 1240. Beberapa hal yang akan kami bahas di sini yaitu unit tambahan dengan menggunakan metode rata-rata dan metode MPKP, kemudian unit hilang dengan menggunakan metode rata-rata dan metode MPKP. Tambahan unit akibat tambahan bahan. Penambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambahkan volume atau jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Beberapa hal yang mungkin terjadi akibat penambahan bahan oleh departemen pertama terhadap jumlah unit atau biaya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Sebagai contoh roda pada perusahaan mobil. Satu unit mobil akan menambah biaya ketika ditambahkan roda, tetapi unit mobil akan tetap jumlahnya. Kemudian yang kedua menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya yaitu air pada perusahaan cat. Ketika menambah air akan menambahkan volume dari unitnya, tetapi tidak menambah biaya karena yang ditambahkan adalah air. Kemudian yang ketiga menambah unit dan menambah biaya. Contohnya yaitu cairan gula pada perusahaan air minum. Yaitu untuk penambahan cairan gula otomatis akan menambah unitnya, menambah volumenya, dan tentu saja akan menambah biayanya. Selanjutnya yaitu contoh soal tambahan unit akibat tambahan bahan, yaitu pada PT Kiat Perkasa. PT Kiat Perkasa ini adalah PT yang bergerak pada manufacturing di perusahaan air minum yang menjual sari buah. Memiliki departemen pencampuran dan departemen penggilingan. Berarti di sini ada dua departemen. Nah, pada departemen pencampuran ini ada air sari buah yang akan ditransfer ke departemen penggilingan dan juga ditambah dengan air berkarbonasi. Data produksi departemen pencampuran pada bulan November 2010 adalah sebagai berikut. Untuk data unitnya yaitu pada persediaan awal sejumlah 1.600 liter, kemudian ditransfer dari departemen sebelumnya sejumlah 4.000 liter, kemudian air berkarbonasi yang ditambahkan di departemen pencampuran sejumlah 8.000 liter, kemudian ditransfer ke departemen penggilingan sejumlah 11.600 liter. Kemudian dalam proses persediaan akhir sejumlah 2.000 liter. Untuk keterangan pada unit proses akhir, bahan selesai 100%, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik selesai 50%. Kemudian untuk persediaan unit pada proses awal. Untuk bahan selesai 80%, tenaga kerja dan overhead pabrik selesai 25%. Berikutnya untuk data biaya, yaitu biaya unit dalam proses persediaan awal. Dari departemen penggilingan sejumlah 45.900, kemudian bahannya ada 50.760, kemudian tenaga kerja ada 1.710, overhead pabrik sejumlah 3.420, kemudian selanjutnya yaitu ada biaya yang ditambahkan ke dalam proses selama bulan ini. Dari departemen penggilingan sejumlah 360.000, kemudian bahan 508.200, untuk tenaga kerja 109.800, untuk overhead pabrik 219.600. Berikutnya yaitu perhitungan
pada unit tambahan pada metode rata-rata. Pertama, ada unit tambahan menggunakan metode rata-rata. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang unit tambahan terlebih dahulu. Penambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah volume atau jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Kemungkinan dampak penambahan bahan oleh departemen setelah departemen pertama terhadap jumlah unit dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Contohnya, penambahan roda oleh perusahaan mobil. Yang kedua, menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya, penambahan air di perusahaan cat tembok jika perusahaan tidak perlu biaya dalam pemakaian air. Yang ketiga, menambah unit dan menambah biaya. Contohnya, penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Pertama-tama, kita akan menghitung data kuantitasnya terlebih dahulu. Data yang diperlukan untuk menghitung data kuantitas, yaitu dari data unit yang sudah disampaikan oleh moderator. Bagian masukan, ada unit dalam proses awal sebesar 1.600 unit, ditambah unit ditransfer masuk bulan ini sebesar 4.000 unit, ditambah unit ditambahkan ke produksi sebesar 8.000 unit. Jadi hasilnya 13.600 unit. Bagian keluaran, ada unit selesai dan ditransfer keluar sebesar 11.600 unit, ditambah unit dalam proses akhir sebesar 2.000 unit, jadi hasilnya 13.600 unit. Unit ekuivalen. Data yang diperlukan untuk menghitung unit ekuivalen yaitu menggunakan data unit. Penghitungan unit ekuivalen dari biaya departemen penggilingan, bahan, tenaga kerja, dan overhead. Pertama, penghitungan jumlah unit ekuivalen dari biaya departemen penggilingan. Ada unit ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 11.600 unit, ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir bagian dari departemen penggilingan yaitu 2.000 unit dikali 100%, hasilnya 2.000 unit. Jadi jumlah unit ekuivalen dari biaya departemen penggilingan sebesar 13.600 unit. Selanjutnya penghitungan unit ekuivalen dari bahan. Ada unit ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 11.600 unit, ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir bagian bahan yaitu 2.000 unit dikali 100%, hasilnya 2.000 unit. Jadi jumlah unit ekuivalen dari bahan sebesar 13.600 unit. Selanjutnya penghitungan unit ekuivalen dari tenaga kerja. Ada unit ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 11.600 unit, ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir bagian tenaga kerja 2.000 unit dikali 50%, hasilnya 1.000 unit. Jadi jumlah unit ekuivalen dari tenaga kerja sebesar 12.600 unit. Selanjutnya, penghitungan unit ekuivalen dari overhead. Ada unit ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 11.600 unit, ditambahkan dengan unit dalam proses persediaan akhir bagian overhead pabrik yaitu 2.000 unit dikali 50%, hasilnya 1.000 unit. Jadi jumlah unit ekuivalen dari overhead sebesar 12.600 unit. Biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit, diperlukan data biaya yang sudah disampaikan oleh moderator dan data unit ekuivalen dari perhitungan sebelumnya. Berikut adalah perhitungan biaya per unit dari masing-masing biaya, baik itu biaya departemen penggilingan, bahan, tenaga kerja, dan overhead. Pertama, perhitungan biaya per unit dari biaya departemen penggilingan, yaitu ada biaya unit dalam proses persediaan awal sebesar
Rp45.960 ditambahkan dengan biaya ditambahkan bulan ini sebesar Rp360.000, yang mana hasilnya itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.960, yang mana biaya yang harus dipertanggungjawabkan akan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya Departemen Penggilingan sebesar 13.600 unit. Jadi hasilnya biaya per unit dari biaya Departemen Penggilingan sebesar Rp29,85. Perhitungan biaya per unit dari bahan, yaitu ada biaya unit dalam proses persediaan awal sebesar Rp50.760 ditambahkan dengan biaya ditambahkan bulan ini sebesar Rp508.200, yang mana hasilnya itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp558.960. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan akan dibagi dengan unit ekuivalen dari bahan sebesar 13.600 unit. Jadi biaya per unit dari bahan sebesar Rp41,10. Perhitungan biaya per unit dari tenaga kerja, yaitu ada biaya unit dalam proses persediaan awal sebesar Rp1.710 ditambahkan dengan biaya ditambahkan bulan ini sebesar Rp109.800. Jadi hasilnya itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp111.510, yang mana biaya yang harus dipertanggungjawabkan akan dibagi dengan unit ekuivalen dari tenaga kerja sebesar 12.600 unit. Jadi hasilnya biaya per unit dari tenaga kerja sebesar Rp8,85. Biaya per unit dari overhead, yaitu biaya unit dalam proses persediaan awal sebesar Rp3.420 ditambahkan dengan biaya ditambahkan bulan ini sebesar Rp219.600, yang mana hasilnya itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp223.020. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan akan dibagi dengan unit ekuivalen dari overhead sendiri sebesar 12.600 unit. Jadi biaya per unit dari overhead sebesar Rp17,70. Pertanggungjawaban biaya. Untuk menghitung pertanggungjawaban biaya, diperlukan data unit dan data biaya per unit dari perhitungan sebelumnya. Keterangan lebih lanjut, data unit yang diperlukan itu dalam proses persediaan akhir ya, untuk jumlah unitnya itu sebesar 2.000 unit. Dan persentase penyelesaiannya. Berikut adalah perhitungan pertanggungjawaban biaya dari masing-masing biaya, baik itu biaya dari Departemen Penggilingan, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Pertama, perhitungan biaya dari Departemen Penggilingan, yaitu jumlah unit 2.000 unit dikalikan dengan persentase penyelesaiannya 100%, dikali biaya per unitnya Rp29,85, jadi hasilnya jumlah biaya yang dibebankan sebesar Rp59.700. Perhitungan bahan, yaitu jumlah unit 2.000 unit dikali persentase penyelesaiannya 100%, dikali biaya per unitnya Rp41,10. Jadi hasilnya jumlah biaya yang dibebankan sebesar Rp82.200. Perhitungan tenaga kerja, yaitu jumlah unitnya 2.000 unit dikali persentase penyelesaiannya 50% dikali biaya per unitnya Rp8,85. Jadi hasilnya jumlah biaya yang dibebankan sebesar Rp8.850. Perhitungan overhead pabrik, yaitu jumlah unit 2.000 unit dikali persentase penyelesaiannya 50% dikali biaya per unitnya Rp17,70. Jadi hasilnya jumlah biaya yang dibebankan sebesar Rp17.700. Jadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir sebesar Rp168.450.
Berikut adalah tabel laporan biaya produksi Departemen Pencampuran bulan November tahun 2010 PT Kiat Perkasa menggunakan metode rata-rata. Bisa kita lihat, tabel tersebut menyajikan data kuantitas yang sebelumnya kita bahas. Berikut adalah tabelnya. Tabel selanjutnya yaitu tabel biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk membuat tabel tersebut, diperlukan data yang sebelumnya kita bahas. Yang pertama, kolom jumlah unit didapatkan dari data unit. Untuk kolom jumlah biaya didapatkan dari data biaya. Untuk kolom jumlah unit ekuivalen didapatkan dari data unit ekuivalen yang sebelumnya kita bahas. Dan untuk kolom yang terakhir yaitu kolom biaya per unit didapatkan dari data biaya per unit yang sebelumnya kita bahas. Berikut adalah tabelnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu unit tambahan pada metode MPKP. Untuk data masukan dan keluaran, unitnya kurang lebih sama persis seperti pada metode rata-rata, jadi di sini langsung menghitung unit ekuivalennya untuk MPKP. Di sini untuk persediaan awal dari Departemen Penggilingan, ada Departemen Penggilingan, bahan tenaga kerja, overhead pabrik ada 1.600 unit, dikali dengan presentase belum selesai. Karena dari soal presentase dari Departemen Penggilingan sudah 100% selesai, maka di sini ditulis 0%. Untuk bahan 80% selesai, maka di sini untuk presentase belum selesainya adalah 20%. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik selesai 25%, maka di sini ditulis 75% untuk persentase belum selesainya. Kemudian tinggal dikali 1.600 unit dikali 0% sama dengan 0. Kemudian bahan 1.600 unit dikali 20% sama dengan 320 unit. Untuk tenaga kerja 1.600 unit dikali 75% sama dengan 1.200 unit. Untuk overhead pabrik 1.600 unit dikali 75% sama dengan 1.200 unit. Untuk unit ditransfer masuk bulan ini yaitu 11.600 unit dikurangi 1.600. 11.600 itu diperoleh dari jumlah persediaan awal dikurangi persediaan akhir yaitu 2.000. 13.600 dikurangi 2.000 maka hasilnya 11.600 dikurangi untuk persediaan awal yaitu 1.600, maka diperoleh jumlah 10.000 unit. 10.000 unit ini kemudian dimasukkan ke 4 komponen masing-masing tabel. Kemudian untuk perhitungan dalam proses persediaan akhir. Untuk dari Departemen Penggilingan, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik memiliki 2.000 unit masing-masing dikali dengan presentase selesai. Untuk Departemen Penggilingan 2.000 unit dikali 100% sama dengan 2.000. Untuk bahan 2.000 unit dikali 100% sama dengan 2.000. Tenaga kerja 2.000 unit dikali 50% sama dengan 1.000 unit. Untuk overhead pabrik 2.000 unit dikali 50% sama dengan 1.000 unit. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan ekuivalen untuk metode MPKP ini, yaitu dengan menjumlahkan persediaan awal dengan persediaan akhir, yaitu seperti biaya Departemen Penggilingan itu 0 unit ditambah 10.000 unit ditambah 2.000 unit
maka unit ekuivalennya adalah 12.000 unit. Untuk bahan 320 ditambah 10.000 ditambah 2.000 sama dengan 12.320. Untuk tenaga kerja 1.200 ditambah 10.000 ditambah 1.000 sama dengan 12.200. Untuk overhead pabrik 1.200 ditambah 10.000 dan terakhir ditambah 1.000 sama dengan 12.200. Untuk selanjutnya yaitu biaya per unit, yaitu dari biaya yang ditambahkan pada bulan ini sudah tertera pada soal, langsung dibagi dengan unit ekuivalen yang kita dapatkan tadi, yaitu dari biaya departemen penggilingan ada 360.000 dibagi unit ekuivalennya 12.000, maka akan diperoleh biaya per unit ekuivalen sebesar Rp30. Untuk bahannya 508.200 dibagi 12.320, maka biaya per unit ekuivalennya adalah 41,25. Untuk tenaga kerja 109.800 dibagi 12.200 sama dengan Rp9. Untuk biaya overhead yaitu 219.600 dibagi 12.200 sama dengan Rp18. Untuk pertanggungjawaban biaya pada persediaan awal. Biaya barang dalam proses awal yaitu persediaan awal dengan jumlah 101.850 ini diperoleh dari jumlah seluruh persediaan awal. Untuk biaya penyelesaiannya yaitu di sini dari Departemen Penggilingan 1.600 unit dikali 0%. Kemudian hasil dari biaya per unit tadi dimasukkan ke perhitungan ini, dijadikan 1 kemudian dikali, maka masuk di situ Rp30. Hasilnya adalah 0%. 0 rupiah. Untuk bahannya 1.600 unit dikali 20% dikali 41,25 sama dengan 13.200. Untuk tenaga kerja 1.600 unit dikali 75% dikali Rp9. Untuk overhead pabrik 1.600 unit dikali 75% dikali 18 rupiah. Maka hasilnya semua itu akan dijumlah, maka akan ditemukan 45.600. Maka jumlah persediaan awal akan ditambah dengan jumlah biaya penyelesaian. Maka jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal adalah 147.450. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya untuk persediaan akhir, di mana jumlah unit dikali persentase penyelesaian dikali biaya per unit ekuivalen sama dengan jumlah biaya yang akan dibebankan. Dari Departemen Penggilingan bahan tenaga kerja overhead pabrik masing-masing ada 2.000 unit. Untuk Departemen Penggilingan persentase selesainya adalah 100% dikali biaya per unit ekuivalen yaitu Rp30 sama dengan 60.000. Untuk bahan 2.000 unit dikali 100% dikali Rp41,25 sama dengan 82.500. Untuk tenaga kerja 2.000 unit dikali 50% dikali Rp9 sama dengan 9.000. Untuk overhead pabrik 2.000 unit dikali 50% dikali Rp18 sama dengan 18.000. Kemudian dijumlah semuanya, jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal yaitu sejumlah 169.500. Untuk data kuantitas kurang lebih sama dengan metode rata-rata. Di sini hanya memasukkan soal kemudian menyesuaikan dengan tabel. Jika dilihat lagi maka masukan dan pengeluaran akan balance di sini sejumlah 13.600. Untuk selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan.
Di sini jumlah biaya ini, biaya persediaan awal dari Departemen Penggilingan Bahan Tenaga Kerja Overhead ini diperoleh dari soal, kemudian dijumlah, maka jumlah biaya persediaan awal sejumlah 101.850. Untuk biaya ditambahkan bulan ini yaitu unit dan biaya dari Departemen Penggilingan sejumlah 4.000 unit. Kemudian unit ditambahkan ke produksi sejumlah 8.000 unit, maka diperoleh biaya per unit yang disesuaikan yaitu 12.000 unit. Untuk 360.000 sampai ke bawah ini juga diambil dari soal, bisa dimasukkan dari soal, yaitu biaya yang ditambahkan pada bulan ini. Kemudian 9 biaya per unit untuk Rp90 ini diperoleh dari 360.000 dibagi 4.000 unit. Untuk Rp30 ini diperoleh dari 360.000 dibagi 12.000 unit. Kemudian jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen, maka biaya per unit akan didapatkan. Kemudian untuk jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pada jumlah biaya persediaan awal ditambah dengan jumlah biaya yang akan ditambahkan bulan ini diperoleh 1.299.450. Untuk biaya per unit ekuivalen yaitu hasil dari penjumlahan semua biaya per unit 30 ditambah 41,25 ditambah 9 kemudian ditambah 18, maka diperoleh 98,25 rupiah. Untuk pertanggungjawaban biaya selanjutnya, dari persediaan awal ada 101.805 rupiah ini, kemudian untuk biaya penyelesaian juga diperoleh dari perhitungan unit ekuivalen sebelumnya. Untuk jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal sejumlah 1.600 unit dikali 92,16 ini diperoleh dari 147.450 dibagi 1.600. Untuk 98, dari unit ditransfer masuk bulan ini dan selesai. 10.000 unit dikali 98,25 sama dengan 982.500. Untuk 98,25 ini diperoleh dari perhitungan jumlah biaya per unit ekuivalen sebelumnya. Maka akan diperoleh jumlah biaya ditransfer ke Departemen Pengalengan sejumlah 1.129.950. Untuk biaya barang dalam proses persediaan akhir, ini juga berasal dari perhitungan pertanggungjawaban sebelumnya, tinggal dimasukkan. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sejumlah 1.299.450 berasal dari jumlah biaya ditransfer ke Departemen Pengalengan ditambah dari jumlah keseluruhan biaya persediaan akhir. Untuk selanjutnya yaitu unit hilang dalam proses. Unit hilang dalam proses bisa terjadi akibat dalam beberapa kasus produksi, jumlah unit yang diproduksi bisa berkurang karena suatu hal seperti yang pertama penguapan. Sebagai contoh di perusahaan air minum yang di dalamnya ada proses perebusan air hingga matang, sehingga terjadi proses penguapan, sehingga kemungkinan volume air itu akan berkurang karena menguap. Untuk yang kedua yaitu perpindahan. Perpindahan yang dimaksud di sini yaitu perpindahan antar departemen. Misal dalam perusahaan air minum, kemudian terjadi proses pemindahan dari departemen pencampuran ke departemen pengemasan. Akibat dari proses perpindahan ini, ada kemungkinan terjadi unit tercecer. Ini juga bisa termasuk sebagai unit hilang.
Sebagai contoh, perusahaan minuman yaitu PT Multibulan menghitung biaya produksi satu jenis produk yang dihasilkannya menggunakan sistem biaya proses. Bahan dicampur dan dimasak di departemen pertama, atau mungkin bisa dibilang departemen A. Setelah itu, produk ditransfer ke departemen berikutnya yaitu departemen B. Di departemen B, minuman dimasukkan ke dalam kaleng supaya dapat disimpan dan dijual. Proses pemasakan memerlukan pemanasan tinggi yang mengakibatkan sebagian volume hilang karena adanya penguapan. Di departemen A, selama pemrosesan di departemen B, sebagian volume juga tercacar melembes dan hilang secara normal. Produk hilang dipandang sebagai proses produksi normal dan tidak dihitung biayanya. Untuk data operasi bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Untuk unit dalam proses persediaan awal dalam Departemen A dan Departemen B. Untuk Departemen A, bahan 100%, selesai, tenaga kerja dan overhead pabrik selesai 50%, sejumlah 4.000 unit. Untuk Departemen B, bahan 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik 60%, jumlah 2.000 unit. Kemudian unit masuk proses di Departemen A pada periode ini yaitu 36.000 unit. Kemudian unit yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B sejumlah 28.000 unit. Unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu sejumlah 25.000 unit. Kemudian unit hilang dalam proses jumlah 6.000 unit pada Departemen A, kemudian 1.000 unit pada Departemen B. Kemudian unit dalam proses pada persediaan akhir. Untuk Departemen A yaitu bahan 100%, untuk tenaga kerja dan overhead 40%, sejumlah 6.000 unit. Untuk Departemen B, bahan 100% selesai, tenaga kerja dan overhead pabrik 50% selesai, yaitu sejumlah 4.000 unit. Untuk biaya persediaan barang dalam proses awal, dari departemen sebelumnya pada Departemen B sejumlah 13.154.400. Untuk bahannya yaitu di Departemen A ada 12.684.600, untuk di Departemen B 5.858.000. Untuk tenaga kerja di Departemen A ada 2.536.920, kemudian di Departemen B 3.272.400. Di overhead pabrik ada di Departemen A 3.805.380, untuk di Departemen B ada 3.599.640. Untuk biaya yang ditambahkan selama periode ini yaitu untuk bahan Departemen A sejumlah 95.134.500, di Departemen B ada 78.300.000. Untuk tenaga kerja 36.024.264, di Departemen B ada 69.660.000. Untuk overhead pabrik di Departemen A ada 54.036.396, untuk Departemen B 76.626.000. Baik, selanjutnya yaitu untuk perhitungannya unit hilang untuk proses pada metode rata-rata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unit hilang dalam metode rata-rata. Jadi, pada suatu proses produksi, tidak selalu bahan baku dapat diproses menjadi bahan jadi secara sempurna. Misalnya seperti begini, setiap 1.000 bahan baku seharusnya dapat menjadi 500 barang jadi. Namun, pada laporan produksi hanya menunjukkan angka 300 barang jadi. Maka, dalam proses tersebut dapat dikatakan terjadi produk yang hilang dalam proses sebanyak 200 satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut. Di sini akan disajikan laporan biaya produksi PT Multibulan pada Januari 2010 dengan metode rata-rata pada Departemen A dan Departemen B, yang mana Departemen A adalah departemen pertama
pada PT tersebut, dan Departemen B merupakan departemen lanjutan dari Departemen A. Nah, ini merupakan tabel data kuantitas dari Departemen A. Nah, untuk unit masukan sendiri itu ada unit dalam proses persediaan awal dan unit masuk proses bulan ini. Untuk unit dalam proses persediaan awal itu terdapat 4.000 unit dan unit masuk proses bulan ini itu terdapat 36.000 unit, sehingga jumlahnya ada 40.000 unit. Kemudian unit keluaran itu ada unit yang ditransfer ke Departemen B, unit dalam proses persediaan akhir, dan unit hilang dalam proses. Untuk unit transfer ke Departemen B yaitu sebesar 28.000 unit, dan unit dalam proses persediaan akhir itu sebesar 6.000 unit, unit hilang dalam proses sebesar 6.000 unit, sehingga jumlahnya sama, yaitu 40.000 unit. Selanjutnya ada tabel tentang biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk biaya persediaan barang dalam proses awal itu ada bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk bahan, jumlah biayanya yaitu Rp12.684.600. Tenaga kerja ada Rp2.559.920. Kemudian overhead pabrik itu sebesar Rp3.805.380, sehingga jumlah biaya persediaan dalam proses awal yaitu Rp19.026.900. Dan untuk biaya ditambahkan selama bulan ini yaitu bahan Rp95.134.500 dan tenaga kerja Rp36.024.264, overhead pabrik Rp54.036.396, dan jumlah yang ditambahkan yaitu sebesar Rp185.195.195.195.160. Nah, untuk mengetahui ini asalnya dari mana yang Rp3.171, ini diperoleh dari jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal ditambahkan dengan biaya ditambahkan selama bulan ini dibagi jumlah unit ekuivalen, sehingga untuk mencari ketiga komponen ini yaitu caranya dengan Rp12.684.600 ditambahkan Rp95.134.500, dan hasilnya itu dibagikan dengan jumlah unit ekuivalen yaitu 34.000, sehingga hasilnya yaitu 3.171. Nah, untuk mencari jumlah unit ekuivalennya sendiri yaitu dengan cara unit yang tadi itu yang ditransfer ke Departemen B dari bahan, tenaga kerja, dan overhead kan jumlahnya sama yaitu 28.000 unit. Nah, kemudian unit dalam proses persediaan akhir untuk bahannya yaitu 6.000 unit dikali 100%, dan tenaga kerja 6.000 unit dikali 40%, overhead pabrik 6.000 unit dikali 40%, sehingga untuk bahan 6.000 unit dan tenaga kerja dan overhead yaitu hasilnya sama 2.400 unit. Kemudian dijumlahkan sehingga dapat diketahui jumlah unit ekuivalen dari bahan 34.000 unit, tenaga kerja 30.400 unit, overhead pabrik sebesar 30.400 unit. Nah, dan di bawah ini terdapat keterangan untuk mencari yang ketiga komponen tadi, yang ini yang barusan. Selanjutnya ada tabel pertanggungjawaban biaya. Untuk biaya ditransfer ke Departemen B
yaitu 28.000 unit dikali 6.342 rupiah, hasilnya 177.584 rupiah. Kemudian untuk biaya persediaan barang dalam proses akhir bahan, yaitu 6.000 unit dikalikan 100% dikalikan 3.171 hasilnya, sehingga hasilnya 19.026.900 rupiah. Tenaga kerja 6.000 unit dikalikan 40% dikalikan 1.268.000 sama dengan 3.044.304 rupiah. Overhead pabrik 6.000 unit dikali 40% dikali 1.902 sehingga hasilnya 4.566,456 rupiah. Sehingga jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 204.222.060 rupiah. Selanjutnya ada data kuantitas dari Departemen B. Nah, bedanya Departemen B dengan Departemen A yaitu di Departemen B terdapat biaya departemen. Untuk unit yang harus dipertanggungjawabkan yaitu unit dalam proses persediaan awal yaitu sebesar 2.000 unit, kemudian unit ditransfer masuk dari Departemen A yaitu 28.000 unit, sehingga totalnya yaitu 30.000 unit. Dan untuk unit yang dipertanggungjawabkan yaitu unit ditransfer persediaan barang jadi sebesar 25.000 unit, kemudian unit dalam proses persediaan akhir yaitu 4.000 unit, kemudian unit hilang dalam proses yaitu 1.000 unit, sehingga totalnya sama yaitu 30.000 unit. Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu biaya persediaan barang dalam proses awal, unit dan biaya dari Departemen A unit sebesar 2.000 unit, kemudian estimasi jumlah biaya yaitu 13.154.400 rupiah, kemudian bahan dengan estimasi biaya 5.858.000 rupiah, tenaga kerja estimasi biaya yaitu 3.272.400 rupiah, overhead pabrik 3.599.640 rupiah, sehingga jumlah biaya persediaan dalam proses awal adalah 25.884.440 rupiah. Kemudian unit dan biaya ditransfer dari Departemen A yaitu 28.000 unit dengan jumlah biaya yaitu 177.584.400 rupiah. Dan dibagi jumlah unit ekuivalennya itu 30.000 unit, sehingga biaya per unitnya adalah 6.357.000. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, untuk perhitungan unit ekuivalennya yaitu terdapat tambahan kolom yaitu biaya departemen. Yang mana biaya dari biaya departemen, bahan, tenaga kerja, dan overhead jumlah unitnya sama yaitu 25.000. Unit dalam proses persediaan akhir dari Departemen A adalah 4.000 unit dikali 100% sama dengan 4.000 unit. Kemudian bahan 4.000 unit dikali 100% sama dengan 4.000 unit. Kemudian tenaga kerja 4.000 unit dikali 50% sama dengan 2.000 unit. Kemudian overhead pabrik 4.000 unit dikali 50% sama dengan 2.000 unit. Sehingga dapat diketahui jumlah unit ekuivalennya yaitu 20 untuk biaya Departemen A yaitu 29.000 unit, bahan 29.000 unit, tenaga kerja 27.000 unit, dan overhead yaitu 7.000
27.000 unit. Nah, selanjutnya itu pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu sebesar 25.000 unit dikali 15 juta 15.151 rupiah sehingga jumlahnya 378.793.000. Dari Departemen A 4.000 unit dikali 100% dikali 6.577 hasilnya 26.308.800 rupiah. Bahan 4.000 unit dikali 100% dikali 2.902 sama dengan 11.608.000. Kemudian tenaga kerja 4.000 unit dikali 50% dikali 2.701 sama dengan 5.402.400 rupiah. Kemudian overhead pabrik 4.000 unit dikali 50% dikali 2.971 sama dengan 5.942.640 rupiah. Sehingga totalnya dari Departemen A, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik yaitu sebesar 49.261.840.000 dan jika jumlah biaya yang dan seluruh jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar 428.054.840 rupiah. Nah, berikutnya ada perjunalan rata-rata. Yang pertama, biaya bahan baku yang digunakan oleh Departemen A dan Departemen B, yaitu barang dalam proses Departemen A didebet 95.134.500 rupiah, barang dalam proses Departemen B didebet 78.300.000, kemudian bahan dikredit 173.434.500 rupiah. Kemudian distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen A dan Departemen B. Barang dalam proses Departemen A didebet yaitu 36.024.264 rupiah. Barang dalam proses Departemen B didebet 69.660.000 rupiah dan gaji dan upah dikredit 105.684.264 rupiah. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dibebankan ke Departemen A dan Departemen B. Barang dalam proses Departemen A didebet 54.036.396 rupiah. Barang dalam proses Departemen B didebet 76.626.000 rupiah dan biaya overhead pabrik dibebankan di kredit 130.662.396 rupiah. Selanjutnya, biaya yang ditransfer ke Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses Departemen A didebet 177.584.400 rupiah dan barang dalam proses Departemen B dikredit 177.584.400 rupiah. Kemudian yang terakhir, biaya unit selesai di Departemen B yang ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu barang jadi didebet 378.793.000 dan barang dalam proses Departemen B dikredit 378.793.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai
unit hilang dalam proses metode MPKP. Di sini langsung saja masuk pada contoh laporan biaya menggunakan metode MPKP. Di sini akan disajikan laporan biaya produksi PT Multibulan pada Januari 2010 dengan menggunakan metode MPKP pada Departemen A dan juga Departemen B. Nah, di sini terdapat contoh laporan biaya untuk Departemen A. Di sini disajikan laporan biaya PT Multibulan pada bulan Januari 2010 dengan menggunakan metode MPKP dengan data kuantitas sebagai berikut. Di sini terdapat unit dalam proses persediaan awal yang menggunakan bahan sebanyak 100%, tenaga kerja 50%, overhead 50% dengan kuantitas 4.000 unit. Selanjutnya juga ada unit masuk proses bulan ini sebanyak 36.000 unit, jadi totalnya ada 40.000 unit. Nah, selanjutnya ada juga unit ditransfer ke Departemen B, di mana dengan jumlah kuantitas sebanyak 28.000 unit, dan terdapat unit dalam proses persediaan akhir yang menggunakan bahan 100%, tenaga kerja 40%, overhead 40%, dengan kuantitas sebanyak 6.000 unit, dan juga terdapat unit hilang dalam proses dengan kuantitas 6.000 unit, sehingga totalnya adalah 40.000 unit. Selanjutnya ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini terdapat biaya persediaan barang dalam proses awal yang meliputi bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik, di mana pada bahan jumlah biayanya adalah Rp12.684.600 dan tenaga kerja sebesar Rp2.536.920 dan untuk overhead pabrik sebesar Rp3.805.380 dengan jumlah biaya persediaan dalam proses awal sebanyak Rp19.026.900. Selanjutnya ada biaya yang ditambahkan selama bulan ini. Di sini terdapat bahan, tenaga kerja, dan juga overhead, di mana pada bahan jumlah biayanya sebanyak Rp95.134.500 dan untuk tenaga kerja sebesar Rp34.224.264. Untuk overhead pabrik sebesar Rp54.036.396, di mana pada bahan memiliki jumlah unit ekuivalen sebanyak 30.000 dan tenaga kerja 28.400 dan overhead pabrik 28.400. Jadi biaya per unitnya untuk bahan itu sebesar 3.171,15. Perhitungan biaya per unit ini didapatkan dari jumlah biaya dibagi jumlah unit ekuivalennya. Dan untuk tenaga kerja menghasilkan biaya per unit sebanyak Rp1.268,46 dan untuk overhead pabrik sebesar Rp1.902,69. Jadi total jumlah biaya yang ditambahkan selama bulan ini sebanyak Rp185.195.160. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan keseluruhan sebesar Rp204.222.060 dengan jumlah biaya per unit dengan total biaya per unit sebanyak Rp6.342,30. Nah, selanjutnya ada keterangan unit ekuivalen untuk Departemen A. Dalam unit ekuivalen ini, cara perhitungannya sama dengan metode rata-rata, di mana unit hilang dalam proses tidak dibebani biaya. Nah, unit tersebut juga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen dalam metode ini. Unit ekuivalen Departemen A dengan metode MPKP dapat dihitung berdasarkan perhitungan unit ekuivalen metode rata-rata seperti tabel tersebut. Di mana yang pertama ada unit ekuivalen ditransfer ke Departemen B yang menggunakan bahan 28.000 unit, tenaga kerja 28.000 unit, overhead 28.000 unit. Selanjutnya ada unit ekuivalen persediaan dalam proses air di mana bahan menggunakan 6.000 unit dikali 100% sehingga menghasilkan 6.000 unit.
Tenaga kerja menggunakan 6.000 unit dikali 40% menghasilkan 2.400 unit, dan overhead pabrik menggunakan 6.000 unit dikali 40% sehingga menghasilkan 2.400 unit. Untuk unit ekuivalen metode rata-ratanya, ya ini tinggal dijumlahkan. Unit ekuivalen yang ditransfer ke Departemen B dijumlahkan dengan unit ekuivalen persediaan dalam proses akhir. Jadi pada bahan akan didapatkan 34.000 unit, pada tenaga kerja akan didapatkan 30.400 unit, dan overhead pabrik akan menghasilkan 30.400 unit. Selanjutnya ada unit ekuivalen persediaan dalam proses awal. Nah, di sini terdapat bahan yang menggunakan 4.000 unit dikali 100%, maka menghasilkan 4.000 unit, dan tenaga kerja 4.000 unit dikali 50% sama dengan 2.000 unit. Overhead pabrik 4.000 unit dikali 50% sama dengan 2.000 unit. Selanjutnya ada unit ekuivalen dalam metode MPKP. Nah, untuk mencari unit ekuivalen dalam metode MPKP ini, caranya hanya tinggal mengurangi unit ekuivalen metode rata-rata dengan unit ekuivalen persediaan dalam proses awal, sehingga pada bahan akan didapatkan sebanyak 30.000 unit, pada tenaga kerja didapatkan 28.400 unit, dan overhead sebesar 28.400 unit. Selanjutnya ada keterangan biaya per unit untuk Departemen A. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan metode rata-rata karena dalam metode MPKP, biaya per unit hanya dihitung berdasarkan biaya yang ditambahkan pada bulan Januari saja. Sedangkan pada biaya persediaan barang dalam proses tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen produksi. Sehingga juga tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya per unit karena unit tersebut tidak dibebani biaya. Perhitungan biaya per unit Departemen A dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini terdapat biaya yang ditambahkan pada bulan ini, di mana pada bahan sebanyak Rp95.134.500 dan tenaga kerja sebesar Rp36.024.264 dan overhead sebesar Rp54.036.396. Jumlah biaya ini akan dibagi dengan unit ekuivalennya, di mana pada bahan tadi telah didapatkan 30.000 unit, tenaga kerja didapatkan 28.400 unit, overhead 28.400 unit, sehingga biaya per unit ekuivalennya untuk bahan itu sebesar 3.175,15 dan tenaga kerja sebesar 1.268,46 rupiah dan overhead pabrik sebesar 1.902,69 rupiah. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini terdapat biaya ditransfer ke Departemen B dan terdapat dari persediaan barang dalam proses awal. Di mana biaya persediaan barang dalam proses awal ini menggunakan biaya sebesar 19.026.900. Selanjutnya juga ada terdapat biaya penyelesaian untuk bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Di mana pada bahan 4.000 unit dikali 0% dikali biaya per unitnya sehingga menggunakan 0 rupiah. Tenaga kerja 4.000 unit dikali 50% dikali 1.268,46. Jadi hasilnya 2.536.920 rupiah. Dan overhead pabrik 4.000 unit dikali 50% dikali 1.902,69 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 3.805.380 rupiah. Sehingga total biaya penyelesaiannya ini adalah 25.369.200 rupiah. Selanjutnya juga ada dari unit masuk proses bulan ini dan selesai. Di mana 24.000 unit dikali 6.342,30 rupiah sehingga menghasilkan 152.215.200 rupiah. Dan selanjutnya juga terdapat jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen B
sebanyak Rp177.584.400. Berikutnya ada biaya persediaan barang dalam proses akhir, di mana pada bahan menggunakan 6.000 unit dikali 100% dikali biaya per unitnya, yakni Rp3.171,15, sehingga menghasilkan Rp19.026.900. Dan untuk tenaga kerja, 6.000 unit dikali 40% dikali 1.268,46, menghasilkan 3.044, menghasilkan Rp3.044.304. Dan untuk overhead pabrik, 6.000 unit dikali 40% dikali 1.902,69, sehingga hasilnya ada Rp4.566.456. Dengan total dari biaya persediaan dalam proses air ini sebanyak Rp26.637.660. Jadi jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp204.222.060. Selanjutnya ada keterangan pertanggungjawaban biaya Departemen B. Nah, jumlah biaya yang diakumulasikan di Departemen A hanya dialokasikan kepada unit selesai yang telah ditransfer ke Departemen B. Dan persediaan unit dalam proses akhir, karena unit hilang dalam proses tidak dibebani biaya. Nah, dalam metode ini, jumlah biaya yang dialokasikan ke unit selesai yang ditransfer ke Departemen B dibedakan menjadi dua. Yakni yang pertama ada biaya unit yang ditransfer yang berasal dari persediaan awal. Yang kedua ada biaya unit ditransfer dari unit masuk proses periode ini. Jadi jumlah biaya Departemen A yang dibebankan ke unit ditransfer yang berasal dari persediaan awal dapat dihitung sebagai berikut. Di sini terdapat biaya persediaan barang dalam proses awal menggunakan Rp19.026.900 dengan biaya penyelesaian untuk bahan sebesar Rp0, tenaga kerja sebesar Rp2.536.920, dan overhead pabrik sebesar Rp3.805.380. Dengan total biaya penyelesaian sebanyak Rp6.342.300. Jadi jumlah biaya unit yang ditransfer dari persediaan awal sebesar Rp25.369.200. Biaya per unit yang berasal dari persediaan awal sebesar Rp6.342,30 dihitung dengan cara membagi jumlah biaya yang Rp25.369.200 dengan jumlah unit sebanyak 4.000 unit. Oke, next. Jadi di selanjutnya ada jumlah biaya Departemen A yang dibebankan ke dalam unit dalam proses akhir. Ini sebagai berikut. Yang pertama ada jenis biaya, terdapat bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Dengan jumlah unit masing-masing adalah 6.000 unit, dengan persentase penyelesaian untuk bahan sebesar 100%, tenaga kerja 40%, overhead pabrik 40%, dengan biaya per unit untuk bahan Rp3.171,15 dan tenaga kerja sebesar Rp1.268,46 dan overhead pabrik sebesar Rp1.902,69. Nah, di sini terdapat jumlah biaya yang dibebankan. Untuk mencari ini, yang tinggal mengalihkan jumlah unit dikali persentase penyelesaian dikali biaya per unit. Di mana pada bahan akan didapatkan Rp19.026.900, untuk tenaga kerja sebesar Rp3.044.304, dan untuk overhead pabrik sebesar Rp4.566.456. Jadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir sebanyak Rp26.637.660. Oke, next. Selanjutnya ada laporan biaya untuk Departemen B.
Nah, di sini terdapat laporan biaya PT Multibulan pada bulan Januari 2010 dengan menggunakan metode MTKP dengan data kuantitas sebagai berikut. Di sini terdapat unit dalam proses persediaan awal yang menggunakan biaya Departemen A sebanyak 100%, bahan 100%, tenaga kerja 60%, overhead pabrik 60% dengan kuantitas 2.000 unit. Selanjutnya ada unit ditransfer masuk dari Departemen A sebanyak 28.000 unit. Jadi totalnya ada 30.000 unit. Berikutnya ada unit ditransfer ke persediaan barang jadi sebanyak 25.000 unit. Lalu ada unit dalam proses persediaan akhir, di mana biaya Departemen A-nya 100%, bahan 100%, tenaga kerja 50%, overhead pabrik 50%, dengan data kuantitas sebanyak 4.000 unit. Dan selanjutnya ada unit dalam proses sebesar 1.000 unit, maka totalnya adalah 30.000 unit. Selanjutnya ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini terdapat biaya persediaan barang dalam proses awal, di mana terdapat dari Departemen A, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Di mana jumlah biaya untuk dari Departemen A sebesar Rp13.154.400 dan pada bahan Rp5.858.000 dan tenaga kerja sebesar Rp3.272.400 dan overhead pabrik sebesar Rp3.599.640. Jadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal ini sebesar Rp25.884.440. Selanjutnya ada biaya yang ditambahkan bulan ini. Nah, di sini terdapat unit dan biaya ditransfer dari Departemen A, di mana jumlah unit sebanyak 28.000 unit dengan jumlah biaya sebesar Rp177.584.400 dengan jumlah unit ekuivalen sebanyak 28.000 unit, sehingga biaya per unitnya sebesar Rp6.342,30. Lalu selanjutnya ada unit hilang dalam proses sebanyak 1.000 unit. Jadi jumlah unit dan biaya yang disesuaikan berubah menjadi 27.000 unit dengan jumlah biaya yang sama, namun jumlah unit ekuivalen yang berbeda juga menjadi 27.000 unit. Jadi biaya per unitnya juga berubah menjadi Rp6.577,20. Selanjutnya ada bahan dengan jumlah biaya Rp78.300.000 dan tenaga kerja sebesar Rp69.660.000 untuk overhead sebesar Rp76.626.000 dengan jumlah unit ekuivalen untuk bahan sebesar 27.000 unit, tenaga kerja 25.800 unit, dan juga overhead pabrik 25.800 unit. Di mana biaya per unitnya untuk bahan itu sebesar Rp2.900 dan tenaga kerja sebesar Rp2.700 dan overhead pabrik sebesar Rp2.970. Jadi jumlah biaya yang ditambahkan ini totalnya sebanyak Rp402.170.400. Jadi jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan keseluruhan ini sebesar Rp428.054.840 dengan jumlah biaya per unitnya sebanyak Rp15.147,20. Oke, next. Di sini terdapat keterangan unit ekuivalen Departemen B. Sama halnya dengan metode rata-rata, karena unit hilangnya tidak dibebani biaya produksi, maka unit tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan unit ekuivalen dalam metode ini. Jadi langsung saja terdapat unit ditransfer ke persediaan barang jadi pada biaya Departemen A sebanyak 25.000 unit
bahan 25.000 unit, tenaga kerja 25.000 unit, dan juga overhead pabrik 25.000 unit. Di mana unit persediaan dalam proses akhir dari Departemen A 4.000 unit kali 100%, sehingga menghasilkan 4.000 unit, bahan 4.000 unit, tenaga kerja 2.000 unit, dan overhead pabrik 2.000 unit. Selanjutnya ada unit ekuivalen metode rata-rata. Hal ini tinggal dijumlahkan untuk unit ditransfer ke persediaan barang jadi, dijumlahkan dengan unit persediaan dalam proses akhir. Sehingga pada biaya Departemen A menghasilkan sebanyak 29.000 unit, bahan 29.000 unit, tenaga kerja 27.000 unit, overhead pabrik 27.000 unit. Lalu ada unit ekuivalen persediaan dalam proses awal, di mana dari Departemen A menghasilkan 2.000 unit, bahan 2.000 unit, tenaga kerja 1.200 unit, overhead 1.200 unit. Lalu yang terakhir, unit ekuivalen metode MPKP. Untuk yang ini hanya tinggal dikurangi, unit ekuivalen metode rata-rata dikurangi dengan unit ekuivalen persediaan dalam proses awal, di mana pada biaya Departemen A akan didapatkan 27.000 unit, bahan 27.000 unit, tenaga kerja 25.800 unit, overhead pabrik 25.800 unit. Oke, next. Nah, selanjutnya ada keterangan biaya per unit Departemen B. Dalam metode MPKP ini juga perlu dilakukan langkah penyesuaian terhadap unit dan biaya yang ditransfer dari Departemen A. Nah, dalam hal ini yang membedakan adalah jika dalam metode rata-rata, penyesuaian dilakukan terhadap unit dan biaya yang ditransfer dari Departemen A persediaan awal dan yang ditransfer bulan Januari, maka dalam metode MPKP penyesuaian dilakukan terhadap biaya unit dan biaya ditransfer dari Departemen A bulan Januari. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat unit biaya dari Departemen A ditransfer bulan ini pada unit sebanyak 28.000 unit dengan jumlah biaya Rp574.400 dengan unit ekuivalen sebesar 28.000 unit, sehingga biaya per unitnya sebesar Rp6.342,30. Selanjutnya terdapat unit hilang dalam proses 1.000 unit, maka jumlah unit dan biaya yang disesuaikan berubah menjadi pada unit menjadi 27.000 unit dengan jumlah biaya yang sama, namun unit ekuivalen berbeda menjadi 27.000 unit, sehingga biaya per unitnya juga berubah menjadi Rp6.577,20. Oke, next. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Di sini yang pertama ada biaya transfer ke barang jadi. Lalu dari persediaan barang dalam proses awal. Selanjutnya biaya pembelian barang dalam proses awal, di mana menggunakan Rp25.884.440. Untuk biaya pembelian dari Departemen A Rp0, bahan Rp0, tenaga kerja Rp2.160.000, overhead pabrik Rp2.376.000. Jadi total dari biaya pembelian barang dalam proses awal ini sebesar Rp30.420.440. Selanjutnya dari unit ditransfer masuk dan selesai, yakni sebanyak Rp348.385.600. Jadi jumlah biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebanyak Rp378.806.040. Lalu ada biaya persediaan barang dalam proses akhir dari Departemen A, yakni menggunakan biaya sebesar Rp26.308.800. Untuk bahan menggunakan Rp11.600.000, tenaga kerja Rp5.000.000,
Rp400.000 dan overhead pabrik Rp5.940.000. Jadi total biaya persediaan barang dalam proses akhir ini sebesar Rp49.248.800. Selanjutnya jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan keseluruhannya yakni Rp428.054.840. Oke, next. Selanjutnya ada keterangan pertanggungjawaban biaya Departemen B. Jumlah biaya yang diakumulasikan dari Departemen A hanya dialokasikan kepada unit selesai yang telah ditransfer ke Departemen B dan persediaan unit dalam proses akhir. Karena unit hilang dalam proses tidak dibebani biaya. Nah, dalam metode ini jumlah biaya yang dialokasikan ke unit selesai yang ditransfer ke Departemen B dibedakan menjadi dua, yakni biaya unit ditransfer yang berasal dari persediaan awal, dan yang kedua biaya unit ditransfer dari unit masuk proses periode ini. Nah, perhitungan jumlah biaya yang dibebankan ke unit selesai dapat dihitung seperti pada tabel berikut. Yakni yang pertama ada biaya persediaan barang dalam proses awal yang menggunakan biaya Rp25.884.440 dengan biaya penyelesaian dari Departemen A Rp0, bahan Rp0, tenaga kerja Rp2.160.000, overhead pabrik sebesar Rp2.376.000. Dengan jumlah total untuk biaya penyelesaiannya sebanyak Rp4.536.000. Maka jumlah biaya unit dari persediaan awal yakni sebesar Rp30.420.440. Nah, jumlah biaya Departemen B yang dibebankan ke unit selesai dari unit ditransfer masuk bulan Januari dihitung yaitu 23.000 unit dikali 15.147,20 yaitu menghasilkan Rp348.385.600. Oke, next. Selanjutnya ada jumlah biaya yang dibebankan ke unit dalam proses akhir. Yakni di sini yang pertama ada jenis biaya, yakni dari Departemen A, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik dengan jumlah unit masing-masing 4.000 unit, dan persentase penyelesaian untuk dari Departemen A sebesar 100%, bahan 100%, tenaga kerja 50%, overhead pabrik 50%. Dengan biaya per unit untuk dari Departemen A sebesar Rp6.577,20, bahan Rp2.900, tenaga kerja Rp2.700, dan overhead pabrik Rp2.970. Jadi jumlah biaya yang dibebankan dari Departemen A itu sebesar Rp26.308.800 dan bahan Rp11.600.000, tenaga kerja Rp5.400.000, overhead pabrik Rp5.940.000. Jadi jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal ini sebesar Rp49.248.800. Oke, next. Selanjutnya yakni penjurnalan Departemen B. Nah, jurnal untuk mencatat biaya yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B pada bulan Januari dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, yakni barang dalam proses Departemen B didebit sebesar Rp177.584.400 dan barang dalam proses Departemen A dikredit sebesar Rp177.584.400. Sedangkan jurnal untuk mencatat biaya yang ditransfer dari Departemen B ke persediaan barang jadi pada bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Barang jadi didebit sebesar Rp378.806.40 dan barang dalam proses Departemen B dikredit
sebesar 378.806.040 rupiah. Next. Nah, yang terakhir di sini adalah aliran biaya Departemen B. Nah, aliran biaya produksi PT Multibulan pada bulan Januari 2010 yang menggunakan metode MPKP sama dengan metode rata-rata. Walaupun demikian, karena jumlah biaya yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B dan dari Departemen B ke persediaan barang jadi, dalam kedua metode tersebut berbeda. Maka saldo akhir akun barang dalam proses Departemen pencampuran dalam kedua asumsi tersebut juga berbeda. Pada akhir Januari, dalam metode MPKP, saldo akun barang dalam proses Departemen A berjumlah 26.637.660 rupiah. Dan barang dalam proses Departemen B berjumlah 49.248.800 rupiah. Oke, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.